Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Hari ini guys, aku pengen cerita ke kalian tentang gimana sih guys sebetulnya pramugari itu bisa dapetin cuti. Apakah sebetulnya pramugari itu masih tetap dapat cuti tahunan atau enggak sih gitu. Di video sebelumnya itu aku udah pernah cerita gimana jadwal pramugari ya guys. Jadi di situ udah bisa lihat setiap bulannya itu kita dapat jadwal seperti apa kurang lebihnya. Nah, di situ itu kan kalian bisa lihat misalnya hari libur kita tuh cuman 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari gitu kan guys. Nah, tapi kan kadang-kadang kita pengen dong guys kayak liburan yang lebih panjang. Misalnya kayak kalian tuh pengen ngajak papa mama atau keluarga atau pacar jalan-jalan gitu ya kan. Misalnya ke Europe, ke US gitu, itu kan jauh ya guys. Berarti kan kalau dari Asia aja udah mungkin sekitar 1 hari lebih gitu kalian terbang gitu kan. Nggak mungkin kalau misalnya kalian cuma 3 hari di sana atau 2 hari, karena kalian PP aja udah habis deh waktunya ya kan guys, belum lagi jalan-jalan. Nah, kalian kan pasti pengen dong kayak misalnya liburan 1 minggu 2 minggu gitu untuk jalan ke tempat-tempat yang lebih jauh. Nah, kalian juga pasti pernah dengar dong kalau misalnya pramugari itu kayak bukan komplain sih, kayak maksudnya kayak ngomong kalau misalnya kalau misalnya jadi pramugari nanti ada kemungkinan nggak bisa merayakan hari-hari spesial bersama keluarga, misalnya kayak tahun baru, kayak hari Idul Fitri, atau misalnya Natalan, hari Imlek gitu. Kalian ada kemungkinan nggak bisa merayakan bersama keluarga. Kenapa sih guys gitu? Apakah karena kita nggak punya cuti atau karena apa gitu? Tuh, aku bakalan bahas di video kali ini. Tapi buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa ya guys di subscribe dulu channel aku. Nah, buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku pengen share sedikit kalau misalnya aku dulu itu bekerja sebagai pramugari Singapore Airlines. Jadi peraturan yang aku ceritain di video ini ya berarti itu peraturannya dari Singapore Airlines ya guys. Mungkin kalau misalnya dari beberapa airlines itu ada sedikit-sedikit atau mungkin banyak sih perbedaannya, aku nggak tahu juga. Tapi yang pasti aku di sini bakalan bahas tentang cuti, gimana sih cara kerja cuti yang kita bisa apply di Singapore Airlines gitu guys sebagai pramugari. Nah guys, jadi aku bakalan langsung aja kasih tahu kalian kalau misalnya kalian masuk jadi pramugari Singapore Airlines, dari tahun pertama kalian kerja sampai 10 tahun kalian kerja, kalian itu dapat cuti sebanyak 21 hari dalam setahun. Yeay! Sebetulnya aku nggak tahu sih itu tergolong banyak atau enggak, tapi menurut aku sih lumayan banget gitu guys. Apalagi kan kita setiap kali terbang tuh udah ada yang namanya 2 hari off, 3 hari off yang tadi aku udah sebut itu, ditambah lagi 21 hari off annual leave ini. Nah, kenapa aku bilang sampai 10 tahun terbang? Karena kalau semakin lama kamu terbang, kamu itu cutinya semakin banyak gitu. Aku tahu kalau misalnya yang di atas 10 tahun itu mereka bisa dapat kayak 28 hari. Terus mungkin kalau udah lebih senior lagi mungkin lebih banyak lagi kayak gitu ya guys. Nah guys, kita kan punya yang 21 hari cuti itu ya guys. Tapi kenapa sih kok kita tetap nggak bisa yang namanya merayakan hari besar gitu sama keluarga gitu? Kenapa guys? Karena sebetulnya yang hari-hari besar itu yang tadi aku sebutin, misalnya kayak hari raya Imlek, hari raya Lebaran, terus Natal, terus apalagi ya tahun baru, terus Nyepi, yang kayak gitu-gitu ya guys. Itu tuh semua pasti bakalan rame banget orang yang mau apply leave gitu. Jadi pasti banyak banget yang pengen dapet cuti di tanggal-tanggal seperti itu, karena itu kan emang tanggal-tanggal dimana biasanya kita kumpul-kumpul keluarga, kita ketemu sama keluarga kita gitu. Dan kita yang sebetulnya ya kita juga nggak pengen sih gitu kayak di luar negeri sendirian pada saat hari-hari besar itu gitu. Jadi tuh karena emang banyak yang mau apply cuti, akhirannya perusahaan itu bikin yang namanya proses kayak bidding gitu loh guys. Jadi bidding itu kita kayak harus cepet-cepetan dan setiap orang itu punya poin. Nah, kalau misalnya di hari-hari besar itu poin untuk kita apply cuti itu tuh lebih besar gitu loh guys. Nah, jadinya di situ perusahaan itu kayak bikin sistem kayak gitu. Jadi biar adil, biar siapa yang bisa dapat cuti di hari-hari besar itu, nah siapa yang punya poin lebih banyak gitu guys. Jadi perusahaan itu yang kasih namanya bidding. Nah, biddingnya itu caranya gimana sih guys? Biddingnya itu
Misalnya sekarang itu kan tahun 2021 nih ya. Nah, terus udah gitu biasanya itu tahun 2021 bulan Agustus gitu guys, sekitar kayak pertengahan tahun gitu ya. Bulan Agustus kita itu udah bisa bidding untuk tahun depan. Jadi untuk cuti tahun depan. Caranya itu jadi misalnya kan kita tahu kita punya 21 hari. Nah, jadi setahun sebelumnya alias kayak enggak setahun sebelumnya, kayak setengah tahun sebelumnya ya berarti. Kalian itu udah bisa ngerancanain, oke, nanti tahun 2022 aku mau cutinya gimana ya? Aku kan punya 21 hari. Apakah aku mau ambilnya satu hari atau misalnya kayak gimana gitu. Apakah aku pengen ngambilnya aku mau ambil 2 minggu langsung di sini, berarti aku mau ambil jebret 15 hari. Terus berarti kan aku sisa 6 hari gitu. Nah, 6 harinya ini aku mau 6 harinya di sini gitu. Misalnya bulan Juni, karena misalnya bulan Juni itu misalnya liburan anak sekolah gitu kan. Nah, jadi kita tuh udah harus yang kayak ngerencanain kayak gitu loh guys. Jadi kita udah harus mikir kalau misalnya kita itu tahun depannya mau ngambil cutinya kapan dan tanggal berapa gitu. Perusahaan itu biasanya buka tanggal bidding, misalnya mereka langsung kasih kita pengumuman bidding dibuka mulai dari tanggal segini sampai tanggal segini. Jadi dari dalam tanggal segini sampai tanggal segini itu kalian itu udah harus masukin kapan kalian mau cuti. Kalau misalnya kalian nggak masukin guys, itu berarti suka-suka perusahaan kapan mereka mau kasih kita cuti gitu. Which is mereka bisa aja kasih kalian tuh 1 hari off, 2 hari off, 1 hari, 2 hari. Maksudnya kayak apa ya, kayak buat kita tuh kayak 1 hari 2 hari itu ya sama aja kayak misalnya kita off day abis flight gitu. Buat apa gitu ya kan, kayak terlalu pendek gitu, kayak buat liburan nggak cukup, buat balik Indo doang ya cukup gitu. Tapi kalau misalnya buat liburan yang agak jauh ya kurang cukup gitu ya kan guys. Nah, sedangkan kan kita abis setiap flight tuh kita udah ada yang kayak 2 hari, 3 hari gitu. Nah, jadinya itu dia kenapa kita itu harus begitu bidding buka, kita itu biasanya langsung cepet-cepetan untuk apply cuti gitu guys. Nanti mereka itu bakalan kasih kita pengumuman di bulan Oktober biasanya ya. Ini tahun-tahun sebelum-sebelumnya itu selalu kayak itu. Jadi bukanya Agustus, terus nanti Oktober keluar pengumumannya. Oke, kalian dapat nih tanggal segini, tanggal segini, tanggal segitu misalnya yang kalian hasil bidding kalian. Kalau misalnya ada yang nggak dapet, nanti perusahaan itu bakalan langsung alokasikan ke kalian. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya riskan juga sih kalau misalnya kita itu mau apply untuk hari-hari besar gitu. Karena kalau emang kita nggak dapet, kita itu langsung dialokasiin ke tanggal-tanggal cuti yang suka perusahaan gitu deh guys. Which is yang berarti kan kadang kan bukan yang kita mau gitu. Nah, jadi biasanya aku itu sih jarang banget apply kayak misalnya untuk di hari-hari besar gitu. Jadi aku lebih seringnya itu apply yang untuk di hari-hari kayak gitu. Jadi hari-hari dimana aku pengen jalan-jalan, dimana aku ada acara keluarga yang lain misalnya kayak gitu-gitu sih guys. Jadi nggak di hari-hari rame. Nah, terus guys, yang asiknya lagi kita itu ada yang namanya cuti ulang tahun. Jadi setiap hari ulang tahun kalian itu bisa ambil cuti 1 hari. Nah, tapi guys, 1 hari ini itu di luar dari yang 21 hari itu guys. Jadi sebetulnya dalam 1 tahun itu kalian itu bisa dapat cuti sekitar 22 hari. Tapi yang 1 hari itu ya harus di hari ulang tahun kalian gitu. Nah, selain cuti ulang tahun, ada cuti-cuti spesial lainnya juga nih guys. Cuti spesial lainnya itu seperti kayak misalnya cuti berduka, kalau misalnya ada keluarga yang meninggal gitu, tapi harus keluarga dekat ya guys. Tentu harus melampirkan kalau misalnya emang ada surat berdukanya ya kayak gitu-gitu. Nah, oke guys, aku juga bakalan share ke kalian beberapa foto aku. Nah, ini dia guys, salah satu foto aku pada saat malam Imlek. Waktu itu aku inget banget, ini tuh perjalanan pulang dari India pulang ke Singapura. Nah, terus deh gitu salah satu kolega dia tuh bikin kayak dekorasi gitu. Jadi dia udah prepare banget bawa-bawa dekorasi kayak begini guys dari Singapura. Nah, terus deh gitu pada saat perjalanan pulang, dia tempel dong itu di satu geli tuh didekor sama dia, ditaruhin kayak pernak-pernik Sinja, Imlek gitu-gitu, dan dia niat banget guys, dia bawa ini semua itu dari Singapura. Nah guys, kalau foto yang ini tuh aku inget banget, ini juga pada malam Imlek. Kita lagi ada di Munich guys. Waktu itu aku inget banget, ini tahun pertama aku
aku Imlek pertama yang aku nggak bisa pulang. Mereka itu ngadain kayak acara Imlek ala-ala Singapura gitu, dan yang di tengah itu namanya kayak Yuseng. Itu sebetulnya juga pertama kali banget aku kayak gitu ngerayainnya guys, karena kalau adat aku di rumah biasanya nggak kayak gitu. Kadang sih ngerasa sedih juga gitu sih guys, cuman kadang-kadang tuh ngerasa kayak asik juga sih sebetulnya gitu. Yang aku bilang asik di sini tuh kenapa gitu, karena ya kita ngerasain sesuatu yang baru aja gitu, dan kita nggak sendirian banget karena teman-teman kerja kita yang lain juga kayak gitu loh guys, juga ngerasain hal yang sama gitu. Jadi biasanya ya udah kita kayak kadang tuh kita suka kayak ngadain sesuatu lah gitu. Oke guys, sampai di sini aja video kali ini. Untuk kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like ya guys video ini, dan juga subscribe channel aku. Bye bye.